Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Raksasa busuk itu kemudian memperlihatkan ekspresi garang di wajahnya. Namun Xiaoyan sebaliknya, ia terlihat acuh tak acuh di wajahnya. Dan untuk saat ini, tidak ada yang istimewa tentang raksasa itu. Dan bahkan tidak dapat memenuhi persyaratan Xiaoyan untuk menjadi sebuah klon. Xiaoyan pun sekarang segera pindah, lalu tidak ada seorang pun berada di sana. Itu membuat klon dewa asli tidak dapat melakukan banyak keterampilan bertarung. Namun dengan kekuatan tubuh fisik dewa asli, keterampilan bertarung terkadang tampak mubazir setelah runtuhnya Ju Xingzi. Kemudian tinju yang terbungkus cahaya keemasan bergerak menuju raksasa busuk itu. 82 pukulan para dewa dilancarkan dan kekuatan setiap pukulan terlihat sungguh menakjubkan. Hal ini menyebabkan terjadinya sebuah gelombang di dalam kehampaan. Tinju yang bersinar dengan cahaya keemasan itu meraung ke arah raksasa busuk itu. Menghadapi serangan Xiaoyan, raksasa busuk itu dipenuhi roh jahat dan kemudian menjadikan itu hampir sama dengan jurus Xiaoyan. Dia mengayunkan tinjunya dan bertarung dengan Xiaoyan. Teknik ini, saya juga bisa melakukannya. Suara rendah itu terdengar lagi. Kemudian Xiaoyan pun mengerutkan kening. Keterampilan bertarung klon dewa asli ini tampaknya masih berada di bawah rata-rata jika dibandingkan dengan larva darah raksasa. Dan di antara tabrakan itu, ditemukan 82 pukulan para dewa yang sama dengan kemahiran larva darah raksasa yang ternyata masih lebih tinggi dibandingkan Xiaoyan. Kemudian pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut sedikit. Selain mendapatkan kekuatan dewa asli, mungkinkah ia masih bisa mendapatkan ingatan akan dewa aslinya? Xiaoyan bertanya dengan bingung. Sepertinya dia lebih mahir dan serba bisa dalam tinju daripada dirinya sendiri, dan ini mengejutkannya. Padahal larva darah raksasa pada dasarnya jahat. Penetasannya ini seperti pemikiran jahat dari dewa asli. Tidak mengherankan jika dia memiliki ingatannya. Pada kasus ini, jika Xiaoyan menangkapnya, akan ada lebih banyak alasan tentang itu. Lalu mengangkat alisnya sedikit saat mendengar ini. Dibandingkan dengan dewa fantasi emas yang setengah gila, mungkin larva darah raksasa lebih tahu dan juga memiliki lebih banyak keterampilan bertarung tentang dewa asli. Bagaimana cara bertarung yang terbaik adalah bisa mengendalikannya. Kemudian kedua tinju itu bertabrakan. Tetapi Xiaoyan sebenarnya tidak bisa mendapatkan setengah keuntungan pun, bahkan sedikit dirugikan. Tentu Xiaoyan tidak menggunakan tubuh dewa asli super raksasa dan memilih menggunakan kekuatan dewa asli bintang 9 untuk melawan hal jahat di hadapannya ini. Kemudian suara tinju saling beradu dalam kehampaan ini dan hal itu menyebabkan fluktuasi yang hebat. Lalu di antara tabrakan, raksasa busuk itu tiba-tiba berubah menjadi cakar dengan kuku yang tajam dan runcing. Kemudian itu benar-benar menembus daging dan darah Xiaoyan. Setidaknya ada 5 bekas luka berdarah di lengannya, membuat darah emas muncrat dari lukanya. Darah? Ini adalah darah? Raksasa busuk itu tiba-tiba mengeluarkan suara gila dan gemetar karena kegirangan. Keinginan akan darah itu, ibarat seperti mengalami kekeringan di gurun pasir, dan seperti air yang menyelamatkan jiwa. Kemudian segera raksasa itu membuka mulutnya, bahkan terdengar suara daging dan darah terkoyak. Itu karena terlalu sulit saat ia membuka mulut, sehingga membuat daging dan darah di sudut mulutnya terkoyak. Lalu dia mulai menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan secara paksa darah yang meluap dari luka Xiaoyan. Kemudian dihirup ke dalam mulut besar yang tampak busuk dan bau itu. Xiaoyan yang melihat adegan ini agak menyesalinya. Dibandingkan dengan klon serangga dari Evil Lord, sepertinya ini lebih menjijikkan baginya. Tapi jika memikirkannya, memang memiliki lebih banyak kenangan daripada dewa aslinya, raksasa busuk yang menelan darah Xiaoyan. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata, telanjang, menampakkan dagingnya mulai mendapatkan kembali warnanya. Itu menjadi tidak lagi membusuk, dan tampaknya sudah menjadi normal. Ini rasanya, aku sudah lama tidak meminum darah dewa asli, dan aku akan meminum seluruh darahmu. Raksasa itu menjilat bibirnya, kemudian wajahnya pertama kali menunjukkan ekspresi kenikmatan yang luar biasa. Lalu kemudian muncullah mata yang sangat serakah. Ia berkata, bagaimana klan sekuat dewa asli bisa dihancurkan? Satu pikiran jahat setelah mendapatkan keinginannya, dapat berubah menjadi kejahatan yang begitu kuat. Itu sungguh luar biasa, dan Xiaoyan hanya bisa menghela nafas.
Xiaoyan melihat raksasa yang telah mendapatkan kembali sebagian kulitnya karena sebelumnya terlihat busuk dan menjijikkan. Saya kira sudah lama sekali ia tidak menelan darah dewa asli, itu sebabnya keserakahan pun terjadi. Raksasa itu memperlihatkan aura ganasnya dan terlihat mirip dengan tipe tubuh Xiaoyan. Namun, ada roh jahat yang sangat berbeda dalam dirinya, mau minum darah. Kalau begitu ikuti aku. Sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat. Saat ini, Xiaoyan sudah sedikit menjauhkan diri, karena untuk alasan keselamatan, ia berpikir sebaiknya jangan berpisah terlalu jauh dari klon dewa yang asli untuk menghindari kejadian yang tidak diharapkan. Di balik kompas, ada dewa lebih dari selusin angka, dan segerombolan nyamuk setan mengejar mereka. Setelah klon dewa asli selesai berbicara, bentuk tubuhnya hanya bergerak dan menyapu ke arah klon dewa asli. Adapun luka di lengan, itu jelas merupakan kelemahan yang sengaja diungkapkan oleh Xiaoyan. Jika tidak ada larva darah raksasa yang tumbuh di depan matanya, dan sebenarnya itu tidak mungkin akan menyakiti Xiaoyan. Ia membiarkan saja semua itu, lalu dengan cara ini, saat sosok itu mengejar, ia akan bekerja lebih keras. Kemudian klon dewa asli berkembang dengan kecepatan penuh tanpa stagnasi apapun, dan langsung menuju ke arah sekte boneka Shen. Leluhur, kami telah mengorbankan 100 boneka kepada para dewa. Mengapa ini tidak bisa disegel? Yan Yun berkeringat saat ini. Ia menunjukkan ekspresi pahit di wajahnya. Altarnya berbentuk segi 8, dan di tengahnya ada genangan darah. Lalu itu dikelilingi oleh orang-orang yang bekerja sama untuk menyempurnakan. Peti mati berdarah itu digantung kurang dari setengah lengan di atas genangan darah. Dan ada kunci besi tebal yang melilit badan peti mati, seolah-olah mereka takut makhluk di dalam peti mati itu akan melarikan diri. Terlebih lagi, artinya jika wayang dewa ini dilatih, betapa sempurnanya hal itu. Jangan berhenti, tetap lanjutkan sampai Anda berhasil. Cicit jangan khawatir, setelah sukses, leluhur akan pergi bersama Anda untuk menemukan dewa asli. Seperti yang Anda katakan, jika ada 2 dewa asli, bagaimana kalau salah satunya milikmu? Pemimpin di altar itu, bahkan saat melihat Yan Yun, dia pun berjanji. Mendengar ini, mata Yan Yun tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ia segera melambaikan lengan bajunya, lalu 4 atau 5 boneka dewa muncul di hadapannya. Buanglah itu langsung ke kolam darah Yan Yun. Lalu ia berkata, "Terima kasih leluhur. Kalau begitu, apa gunanya menyimpan sampah ini? Para junior telah memberikan segalanya, jadi bantulah leluhur." Yan Yuan pun sangat bersemangat. Jika ada dewa yang asli sebagai boneka dewa, maka masa depannya tidak terbatas. Terlebih lagi, sekte boneka dewa sudah memiliki boneka dewa asli dan kekuatannya patut ditiru. Dibandingkan satu Genshin Impact, selebihnya sampah. Jadi jangan khawatir, semuanya. Tunggu sampai boneka dewa ini disempurnakan. Leluhur, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tolong jangan menahan diri. Jadi tawarkan setidaknya 1 boneka dewa lagi, karena peti mati ini bisa disegel seluruhnya. Di altar, tidak ada yang berani mengabaikan, dan tidak peduli apa yang dikatakan nenek moyang itu benar atau salah. Mereka harus berusaha sekuat tenaga, dengan segala cara. Jika tidak, suatu ketika nenek moyang marah, ia akan melemparkan mereka ke dalam untuk menutup peti mati. Tapi keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Dewa terlihat di atas kompas dengan api berkobar di depan Xiaoyan. Beberapa tahun telah berlalu, dan dalam sekejap mata, pengejarnya baru saja hendak dimulai. Xiaoyan sengaja memperlambat kecepatannya, dan membiarkan mereka melihat tujuannya. Segera, kabut merah besar muncul, membuat orang-orang ini ingin menyerah, tapi masih tetap bertahan. Namun ada juga yang pergi, dan tidak ada satupun nyamuk setan di belakang kerumunan yang tersisa.